Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewakili kelompok 9, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. 1. Saya sendiri, Rifki Alfalah. 2. Rizka Mei Listiana. 3. Ristanti Dwi Utami. 4. Rizky Nur Hidayat. Konsep budaya dalam pandang agama tentang program KB, haid, nifas, dan menyusui, imunisasi, dan vaksinisasi. Keluarga berencana. Secara umum, keluarga berencana dapat diartikan sebagai sesuatu usaha yang mengatur banyaknya kehamilan sedemikian rupa sehingga berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah, serta keluarganya yang bersangkutan, tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kehamilan tersebut. Tujuan umum keluarga berencana ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa. Tujuan khusus keluarga berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan atau pencegahan pertemuan antara sel sperma dengan sel telur, penurunan angka kematian ibu dan anak, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan mutu dan layanan KB, peningkatan sistem pengolahan dan kapasitas SDM. Pandangan agama Islam tentang keluarga berencana atau KB secara prinsipil dapat diterima oleh Islam. Bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Pandangan KB menurut Al-Quran dan hadis pelaksanaan KB diperbolehkan dalam Islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini berdasarkan pada sebuah ayat Al-Quran, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Adapun hadis-hadis yang dapat dijadikan dalil atau pedoman dalam penerapan program KB antara sebagai berikut. Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Maksud dari hadis ini adalah faktor kemampuan suami istri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya hendaklah dijadikan pertimbangan mereka yang ingin menambah jumlah anaknya. Orang mukmin yang lebih kuat, lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksud dari hadis ini adalah Islam lebih menghargai kualitas daripada kuantitas, dan maksud kuat adalah kuat mental, fisik, moral maupun material. Cara KB yang diperbolehkan dan yang dilarang. 1. Cara yang diperbolehkan ada beberapa macam cara pencegahan kehamilan yang diperbolehkan oleh syara antara lain menggunakan pil, suntikan, spiral, kondom, diafragma, tablet vagina, tisu. 2. Cara ini diperbolehkan asal tidak membahayakan nyawa sang ibu, dan cara ini dapat dikategorikan kepada azal yang tidak dipermasalahkan hukumnya. Sebagaimana hadis Nabi, kami dahulu di zaman Nabi SAW melakukan hasil tetapi beliau tidak melarangnya. Cara yang dilarang ada juga cara pencegahan kehamilan yang dilarang oleh syara, yaitu dengan cara merubah atau merusak organ tubuh yang bersangkutan. Cara-cara yang termasuk kategori ini antara lain vaksektomi, tubektomi, aborsi, dan hal ini tidak diperbolehkan karena menentang tujuan pernikahan untuk menghasilkan keturunan. Haid. Dalam fikih Islam, istilah menstruasi disebut juga dengan kata haid. Haid adalah masdar dari kata hadda yohiddo haidon, misalnya hadatil ratu, perempuan itu sudah haid. Secara bahasa, haid adalah air yang mengalir. Waddah 2007. Adapun istilah kata syara, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan ketika sehat, bukan semasa melahirkan bayi atau bukan semasa sakit, dan darah tersebut keluar dalam masa yang tertentu. Mazhab Maliki mendefinisikan haid adalah darah yang keluar pada perempuan dengan sendirinya pada waktu tertentu, sedangkan mazhab Syafi'i mendefinisikan haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan di mana darah yang keluar bukan karena sakit. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, berbuatlah apa saja kecuali bersetubuh hubungan suami istri. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya haid yang telah
menetapkan Allah atas anak-anak putri Adam alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sistem reproduksi wanita dirancang untuk dapat melaksanakan beberapa fungsi. Rancangan tersebut sangat sempurna sehingga memungkinkan sebuah kehidupan baru terbentuk secara normal. Haid dan hikmahnya. Darah haid bersifat normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran, ataupun kelahiran. Seperti yang diketahui, darah haid berasal dari penebalan dinding rahim untuk mempersiapkan proses pembentukan janin yang nantinya berfungsi sebagai sumber makanan bagi janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Oleh karenanya, seorang wanita yang hamil tidak akan mendapatkan haid lagi. Begitu juga dengan wanita yang menyusui, biasanya tidak akan mendapatkan, terutama di awal masa penyusuan. Siklus dalam haid. Pola haid yang normal pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Dialami setiap wanita antara usia 9 tahun paling muda sampai usia 55 tahun paling tua. 2. Siklus waktu haid yang normal adalah per 28 hari dalam setiap bulan. 3. Masa haid paling pendek sehari semalam dan paling panjang 15 hari. Warna dalam haid. Sebagaimana disepakati oleh seluruh ahli fikih, darah haid yang keluar pada hari-hari biasa setiap bulan adalah lakanya hitam, merah, kuning, atau keruh, pertengahan antara hitam dan putih. Warna merah maksudnya adalah darah yang berwarna seperti darah kotor. Begitu pula warna turobia, yaitu seperti warna tanah. Darah berwarna keruh yaitu antara warna putih dan hitam. Maka darah dengan warna seperti itu menurut mazhab Hanafi dikategorikan sebagai darah haid pada hari menjelang berakhirnya haid. Warna hijau. Apabila wanita biasa haid dengan warna darah hijau, maka dihukum haid. Masa haid dan masa suci. Seseorang yang dapat dikatakan haid apabila darah yang keluar sedikitnya sehari semalam, atau lazimnya adalah 6 hari sampai 7 hari. Sedangkan paling lama masa haid adalah 15 hari. Dalam setiap bulan, apabila masa haid paling lama 15 hari, maka suci. Paling pendek juga 15 hari. Sehingga wanita yang menstruasinya memasuki hari ke-16 wajib mandi dan sholat seperti biasa. Masa nifas dan menyusui. Masa nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi, plasenta, serta selaput yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ kandungan seperti sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 6 minggu. Jadi, periode nifas merupakan masa kritis bagi ibu. Diperkirakan 60% kematian ibu akibat kehamilan terjadi setelah persalinan, yang mana 50% dari kematian ibu tersebut terjadi dalam 24 jam pertama setelah persalinan. Oleh karena itu, diperlukan perawatan yang baik bagi ibu untuk menjaga kesehatannya dan mempercepat proses pemulihan. Aspek budaya dalam perawatan masa nifas. Budaya atau kebiasaan merupakan salah satu yang mempengaruhi status kesehatan ibu dalam masa kehamilan sampai nifas. Penanganan bagi ibu hamil melahirkan dan nifas memiliki ciri khas budaya yang berbeda-beda dan menjadi gambaran penting bagi bidan yang bertugas di wilayah seluruh Indonesia. Pengaruh budaya-budaya tersebut ada yang menguntungkan, dan ada yang belum merugikan. Contoh bentuk budaya masa nifas di Indonesia. Kaki harus lurus, tidak boleh keramas, hindari makan pendek, 4 dampak. Menyusui. Pada dasarnya, perkembangan manusia dimulai sejak dalam kandungan. Bahkan sebagai ahli berpandangan sejak konsepsi hingga mencapai usia 2. Masing-masing fase usia manusia memiliki tugas perkembangannya sendiri. Meskipun demikian, antara satu fase dengan fase berikutnya saling berhubungan dan saling memberikan kontribusi. Sehingga ketika tugas perkembangan sebelumnya dapat diselesaikan dengan baik, maka tugas perkembangan selanjutnya dapat dilalui dengan relatif baik pula. Imunisasi dan vaksinasi. Imunisasi merupakan tindakan pencegahan primer yang berarti adalah upaya untuk menghindari terjadinya sakit atau kejadian yang mengakibatkan seseorang sakit atau menderita cedera dan cacat. Selain imunisasi, perbaikan gizi juga sanitasi di lingkungan juga merupakan rangkaian pencegahan primer. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan Fatwa MU nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi menyebutkan bahwa
1. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah suatu penyakit tertentu. 2. Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. 3. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan atau najis hukumnya haram. 4. Imunisasi dengan vaksin haram atau najis tidak dibolehkan kecuali digunakan pada kondisi darurat. Belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci dan adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. 5. Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa. Berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib. 6. Imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya menimbulkan dampak yang membahayakan. Vaksin. Vaksin yang saat ini digunakan dalam program imunisasi di Indonesia oleh Kemenkes adalah buatan PT Bio Farma Bandung, yang merupakan sebuah BUMN dengan sebagian besar karyawannya adalah muslim, yaitu sebanyak 86%. Setiap proses penelitian dan pembuatannya diawasi secara ketat oleh para ahli dari Balai POM dan WHO. Dan vaksin-vaksin hasil produksi Bio Farma ini sudah banyak sekali diekspor. Malah sampai ke 120 negara, termasuk juga 30 negara dengan mayoritas penduduknya Islam. Jadi tidaklah benar pendapat yang mengatakan bahwa produk yang kita pakai adalah produk luar. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.